Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agustiningsih. Saya adalah guru SDN 1 Banjarsari, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dengan mengambil materi bioteknologi, submateri bioteknologi konvensional. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Agustiningsih, ya. Saya dari SDN 1 Banjarsari, ya. Saya ke SMP ini untuk melaksanakan PPL, ya, dari LPTK UNESA, ya. Rumah saya dekat dengan sini, dekat dengan SMP, yaitu Dusun Tempel, ya. Silahkan nanti misalkan mau pas lewat, silahkan mampir ke rumah saya, ya. Coba dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengawali pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari ini yang tidak masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti semua sehat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi ya, materinya submateri bioteknologi konvensional ya. Beberapa hari yang lalu sudah kita pelajari ya. Kemudian mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, kemudian pembuatan proyek ya. Saya ingatkan kembali kemarin pada saat pembuatan proyek, tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu setelah mempelajari materi bioteknologi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perbedaan prinsip dasar bioteknologi konvensional dan modern dengan tepat. Kemudian nomor 2, setelah membaca peta konsep ya, yaitu peta konsep produk bioteknologi serta organisme yang berperan dalam pembuatan suatu produk ya, itu nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan dengan tepat ya. Kemudian nomor 3, menyebutkan organisme yang berperan pada pembuatan proyek, yaitu proyek pembuatan tempe.
Kemudian beberapa jenis organisme yang berperan, kalian bisa menjelaskan misalkan mikroorganisme apa yang berperan dalam pembuatan tempe ya. Sampai dengan nomor 9, peserta didik mampu menyusun laporan dan mengkomunikasikan hasil proyek pengembangan bioteknologi. Itu tujuan pembelajaran. Adapun nanti penilaian nanti ada penilaian sikap ya. Kemudian keaktifan di dalam melaksanakan proyek. Ini nanti LKPD-nya ya. Nah, ini menyusun jadwal proyek sampai dengan mengkomunikasikan. Jadi nanti yang saya ambil penilaian ya, sikap, kemudian keaktifan kalian di dalam melaksanakan proyek, keterampilan, serta hasil atau produk yang dihasilkan pada praktek pembuatan tempe. Untuk mengingatkan kembali, kemarin dari beberapa kelompok ya, setelah mengidentifikasi masalah, akhirnya merumuskan masalah dan menentukan solusi permasalahan. Ya, kalian kemarin sudah melaksanakan kunjungan ke pembuat tempe. Saya ambil contoh dari 4 kelompok. Ini yang saya tampilkan mewakili saja ya, kelompok 4 ya. Ini tahapan pembuatan tempe ya. Matanya kena pakai ngapain waktu sak-sak ini macam Tadi penampilan dari video perwakilan dari kelompok 4 ya, yang sudah mendatangi pembuat tempe ya, berdasarkan hasil permasalahan yang telah diidentifikasi pertemuan yang lalu ya. Sebelumnya, untuk mengingatkan kembali apakah kalian sudah memahami dari materi bioteknologi, coba saya beri pertanyaan, apa pengertian dari bioteknologi? Coba angkat tangan. Iya, silakan. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Yang keras, dibaca yang keras. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Terima kasih. Bagus sekali jawaban kelompok 4 ya. Sudah betul. Kemudian berikutnya,
Bioteknologi ada 2 macam, coba sebutkan. Kelompok 1, coba. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian berikutnya bioteknologi konvensional adalah serta berikan contohnya. Bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umum. Contohnya tempe. Ayo. Nata, koko, tape, kecap, yogurt. Betul jawabannya? Sudah betul. Berikutnya bioteknologi konvensional tadi sudah kelompok 3, bioteknologi modern. Coba dijelaskan serta berikan contoh. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk tertentu dengan prinsip atau teknologi tertentu. Contohnya, pembuatan hormon insulin sintetis, bayi tabung, tanaman transgenik, inseminasi buatan. Terima kasih. Sudah betul ya jawabannya. Dari keempat pertanyaan tadi, kalian sudah memahami tentang bioteknologi ya. Sekarang dari permasalahan yang kemarin yang sudah diidentifikasi ya, kalian membuat perencanaan proyek, yaitu sebelumnya didahului dengan membuat apa? Proposal. Kalian kemarin sudah saya beri tugas untuk membuat proposal untuk mengajukan proyek pembuatan tempe. Sudah selesai semua? Coba dikumpulkan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 dibawa ke sini. Yang proposal. Ya, sudah duduk kembali. Kemarin dalam penyusunan proposal ya, kalian boleh melihat ya dari berbagai sumber, boleh dari buku, boleh dari internet ya. Jadi kalian bebas untuk menentukan ya, mengambil dari berbagai media. Ini dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Coba perwakilan saja kelompok 1 untuk membacakan proposal ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah. 1. Kebanyakan masyarakat di Desa Ngronggot hanya mengetahui dan mengkonsumsi tempe yang tradisional saja. Mereka kebanyakan menginginkan produk tempe yang ada rasanya enak, murah, tanpa membumbui lagi, langsung bisa digoreng. Tujuannya, dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber, siswa dapat menciptakan karya inovatif tempe yang bersifat tradisional menjadi lebih mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Penelitian, alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat tempe adalah kompor, panci, dandang, baskom, tampah, penyaring, kipas plastik, sendok, tusuk gigi, sarung tangan plastik. Bahan yang digunakan untuk membuat tempe adalah 1000 gram kedelai 1 kg, sendok makanan ragi tempe. Proses pembuatan tempe, kedelai dicuci dengan air bersih, kemudian direbus dengan air selama 10 jam. Setelah betul-betul dingin, taburkan ragi dan aduk hingga merata. Kemudian bungkus dengan plastik dan diamkan pada ruangan yang terhindar dari cahaya matahari. Tunggu selama 1-2 hari. Penutup, kesimpulan dari proses pembuatan tempe adalah pada proses kita harus tahu bahan kedelai, di mana kedelai yang akan kita campur dengan ragi dari jamur Rhizopus oryzae selama proses pembuatannya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proposal yang dibacakan oleh kelompok 1 ya, bahasanya sudah cukup bagus, susunannya juga sudah mendekati, sudah bagus ya. Mulai dari kata pengantar, ada pendahuluan, ada landasan teori ya, kemudian penelitian sampai dengan kesimpulan dan daftar pustaka ya. Jadi tadi kelompok 1 diberi tepuk tangan ya. Ini sudah bagus sekali. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan untuk LKPD. Dibuka LKPD-nya, mulai LKPD 1 ya. Mulai dari desain, jadwal, kemudian monitoring, mengkomunikasikan hasil sampai dengan evaluasi ya. Berikutnya untuk perencanaan proyek, tadi rencana sudah dibuat ya. Kemudian jadwal pelaksanaan, dilihat LKPD-nya kemarin sudah kalian kerjakan ya. Coba dilihat LKPD-nya. Nah, mulai dari rancangan proyek. Rancangan proyek terdiri dari apa? Judul proyek, kemudian tujuan ya, tujuan dari proyek. Mungkin kelompok 3 LKPD fase 2 coba dipresentasikan ke depan. Kelompok berapa? 2? Kelompok 2. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat desain proyek. Garis besar perencanaan meliputi: A. Mengidentifikasi nama produk yang akan dihasilkan. B. Menentukan tujuan membuat produk. C. Menentukan alat dan bahan yang digunakan. D. Menentukan langkah-langkah pembuatan tempe yang diberi rasa atau bumbu. E. Merancang alat yang digunakan untuk membuat tempe yang diberi rasa atau bumbu. F. Merancang waktu kegiatan. G. Masing-masing kelompok mendemonstrasikan hasil proyek pembuatan tempe. Rancangan proyek. Nama proyek: pembuatan tempe inovasi. Tujuan proyek: membuat produk tempe yang berbeda dari yang ada saat ini di Desa Ngronggot. Rencana alat dan bahan: alat panci, kompor, timba, penyaring lilin, centong, sendok, plastik, tusuk, tampah. Bahan: kedelai, ragi tempe. Jadwal kegiatan dan langkah-langkah pembuatan proyek. 1. Membuat rencana proyek dengan waktu 30 menit. 2. Menyusun proposal sekitar 2 jam. Menyusun jadwal proyek dengan waktu 30 menit. Melaksanakan proyek 23 jam. Mengamati produk 10 menit. Mengkomunikasikan produk 20 menit. Evaluasi produk 20 menit. Hasil pengamatan. Wujud awal berupa biji kedelai yang sudah diberi ragi. Warna kekuningan. Waktu yang diperlukan hari pertama 1 hari sampai 2 hari. 2. Kedelai yang diberi ragi ditumbuhi jamur dan memadat. Analisis hasil dan pengamatan. 1. Apa yang menyebabkan biji kedelai berubah bentuk karena ditumbuhi oleh jamur. 2. Apa mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tempe, yaitu Rhizopus oryzae. 3. Apa manfaat dari tempe, yaitu membangun dan memperbaiki sel tubuh yang rusak, menangkal radikal bebas, sumber protein.
Kesimpulannya, pembuatan tempe inovasi yaitu dengan menambahkan bumbu atau masako akan memudahkan proses pengolahan menjadi semakin cepat karena tidak memerlukan bumbu lagi. Penambahan bumbu masako tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae. Pemberian tambahan masako diharapkan menambah nilai ekonomi pada produk tempe yang dihasilkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Gini ya, untuk kesimpulan ini masing-masing kelompok boleh membuat kesimpulan sesuai dengan pelaksanaan mulai perencanaan sampai hasil proyek ya. Jadi dari tahap awal sampai akhir itu dibuat kesimpulan ya. Jadi tidak harus sama dengan temannya. Ya. Coba kelompok yang ingin mempresentasikan lagi, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan proyek. Nama proyek pembuatan tempe inovasi. Tujuan proyek, dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber, mampu menciptakan karya inovatif berupa tempe yang bersifat tradisional menjadi lebih mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Rencana alat dan bahan. Alat, kompor, panci, dandang, baskom, tampah, plastik, sendok, tusuk gigi lilin, sarung tangan, plastik. Bahan, kedelai, ragi tempe, dan roiko. Pertanyaannya sudah kemarin. Pertanyaan sudah. Jadwal kegiatan dan langkah-langkah pembuatan proyek. Membuat rencana proyek 30 menit. Menyusun proposal proyek 120 menit. Menyusun jadwal proyek 30 menit. Melaksanakan proyek 23 jam. Mengamati produk 20 menit. Mengkomunikasikan produk 30 menit, evaluasi produk 20 menit. Hasil pengamatan. Wujud awal biji kedelai, warna kekuningan, waktu yang diperlukan 1 hari. 2. Kedelai ditumbuhi jamur Rhizopus oryzae. Warna agak putih, biji kedelai menjadi padat. Waktu yang dibutuhkan 2 hari. Analisis hasil dan pengamatan. Proses fermentasi karena tumbuh jamur Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus oligosporus. 2. Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus. 3. Tempe sebagai sumber protein nabati yang berfungsi mengganti sel tubuh yang telah rusak, mencegah radikal bebas. Kesimpulan, dengan ilmu pengetahuan kita dapat menerapkan pemanfaatan mikroorganisme yang ada di sekitar kita. Pembuatan proyek karya inovatif pembuatan tempe dengan rasa masako diharapkan dapat meningkatkan varian tempe yang ada di daerah kami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Ya. Dari perwakilan 2 kelompok tadi ya sudah mempresentasikan dari mulai membuat jadwal pelaksanaan ya sampai dengan memonitor, mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya ini membuat evaluasi hasil. Dari hasil praktek pembuatan tempe kemarin ya, yang diberi inovasi, ada yang diberi masako, ada yang diberi roiko ya. Kemudian perlakuannya sama tidak kemarin pada waktu praktek? Sama ya? Nah, sama mulai bahan sampai dengan proses pengemasan ya. Coba dari hasil
praktek ya, menghasilkan produk tempe inovasi yang sudah diberi bumbu kemarin. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, mana yang kira-kira mengalami kendala di dalam melaksanakan proyek? Ayo angkat tangan. Mungkin tidak jadi, tempenya tidak jadi, mungkin rusak, mungkin kemasannya tidak bagus. Coba angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Iya, kenapa? Kemasan pembungkusnya itu loh, dibungkus lah bareng hasil akhir ya, hasil akhir itu tidak jadi sempurna tapi patah. Kemarin kelompok 3 melihat semua toh? Iya. Nah itu kenapa? Karena saat mau penyimpanan ya, atau penyimpanan pada ruangan ya, coba diulangi lagi. Kelompok 3 hasilnya tempenya patah. Alasannya coba kelompok 4. Karena saat penyimpanan tidak ditata dengan rapi. Karena pada saat penyimpanan ya, kemasan plastik tidak ditata dengan rapi ya. Jadi kurang rata ya, sehingga hasilnya patah. Yang lain berhasil semua? Bagus penampilannya? Bagus. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan proses pembuatan tempe kemarin ya, silahkan nanti yang lain menanggapi ya. Ini untuk mengevaluasi dari hasil praktek pembuatan tempe. Apa yang menyebabkan pembuatan tempe tidak berhasil? Apa yang menyebabkan proses pembuatan tempe tidak berhasil? Boleh kelompoknya, tidak harus tetap ya, anaknya gantian. Kelompok berapa? Kelompok 3, silahkan dijawab oleh kelompok 3. Yang lain boleh menjawab ya, mungkin ada tambahan sedikit, tidak apa-apa. Karena suhu terlalu panas, kemungkinan terlalu banyak ragi. Tadi pertanyaannya diulangi. Pertanyaannya ya? Apa yang menyebabkan pembuatan tempe tidak berhasil? Nah, pembuatan tempe tidak berhasil atau tidak jadi. Ganti yang lain. Coba kelompok 4, tapi yang lain yang menjawab. Silahkan. Kenapa tempenya kok tidak jadi? Mungkin karena raginya kurang, kurang steril atau kurang bersih. Kelompok 4 mempunyai pendapat mungkin raginya kurang ya, tidak sesuai dengan ukuran bahan yang digunakan untuk membuat tempe. Jadi misalkan bahan yang digunakan 1 kilo, kemarin raginya berapa ukurannya? Berapa sendok? 1 kilo kedelai berapa sendok? Berapa? 2 sendok ya. Ukuran yang tepat adalah 2 sendok untuk membuat 1 kilogram biji kedelai ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Iya, silakan. Kelompok 2. Yang lain menanggapi? Kenapa di rumah tempe cepat membusuk? Kelompok 3 menanyakan, kenapa tempe, kelompok 2 ya, kelompok 2. Kenapa tempe yang di rumah cepat membusuk? Ayo, coba dijawab. Kelompok berapa? Silahkan berpendapat, tidak apa-apa, bebas. Kelompok 3, tempenya yang di rumah kok cepat membusuk, kira-kira kenapa ya? Karena suhu terlalu panas. Ya? 2, kemungkinan terlalu banyak ragi. Suhunya mungkin ya, kemungkinan temanmu kelompok 3 menjawab terlalu banyak ragi. Terus? Karena suhu terlalu panas. Suhu terlalu panas ya. Jadi mungkin ada yang mau menjawab? Yang lain punya pendapat? Kelompok 3 jawabannya cukup bagus ya. Jadi apabila tempe ya, misalkan dengan bahan 1 kilo, raginya misalkan 5 sendok ya, itu jelas melebihi batas ya. Kemudian jawaban kedua tadi, suhu terlalu panas ya. Ini pada proses fermentasi pembuatan tempe ini memerlukan suhu panas memang ya. Tapi apabila panas ini melebihi terlalu panas, maka rhizopus ini tidak
bertahan hidup ya. Jadi tidak mati ya atau mati. Sehingga tempe menjadi membusuk. Sekarang yang berperan dalam proses pembuatan tempe, mikroorganismenya apa atau jamurnya apa? 1. Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae ini paling dominan ya, jadi paling banyak yang berperan di dalam pembuatan tempe. Kemudian Rhizopus oligosporus. Berikutnya Rhizopus stoloniferus dan Rhizopus sarisus. Jadi proses pembuatan tempe kalian ini kan sudah mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan sumber. Jadi harus sudah tahu. Kemarin malah ada sudah dari beberapa kelompok sudah berkunjung ke pembuat tempe. Jadi bukan hanya sekedar saja, tetapi ada ilmunya ya. Mungkin pada penjual tempe tidak tahu ragi itu apa sebenarnya. Ragi itu yang terdapat pada ragi itu apa? Itu mikroorganisme atau bibit jamur ya, yang mau digunakan untuk fermentasi tempe ya. Saya ulangi lagi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dari ilmu pengetahuan, yaitu yang pada saat kita mempelajari bioteknologi, apa yang mau kita ambil ya, ilmunya apa, untuk apa ya. Sebenarnya itu kan bisa digunakan, diterapkan pada berbagai produk ya, dari pemanfaatan bioteknologi tadi. Misalkan pembuatan tempe, terus apa lagi? Tape, kecap, yogurt, terus apa lagi? Bioteknologi itu yang memanfaatkan mikroorganisme ya, memanfaatkan mikroorganisme untuk membuat sesuatu produk yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan oleh masyarakat ya. Yang sederhana saja tadi bioteknologi konvensional seperti yang telah kalian laksanakan beberapa hari yang lalu ya. Jadi nanti kalian bisa membuat inovasi ya, tempe dikasih rasa, kemarin hanya menggunakan Masako dan Royco, mungkin nanti bisa ditambah rasa manis ya, rasa pedas loh, bisa loh ya. Silakan dicoba untuk selalu berinovasi. Ilmunya sudah dapat, kalian tinggal mengembangkan ya. Jadi perlu mencoba, bereksperimen, jangan berhenti, tidak jadi sudah, jangan, tapi sampai jadi. Kalau misalnya tidak jadi, buat lagi sampai betul-betul sesuai yang diinginkan ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya untuk materi bioteknologi, sub materi bioteknologi konvensional ya. Saya kira sudah cukup, kalian sudah memahami, sudah melaksanakan proyek, menghasilkan suatu produk ya. Kalau mungkin tidak sempurna itu biasa namanya masih belajar. Sekarang mari kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Coba nanti masing-masing kelompok ya menuliskan ke depan di sini ya kesimpulannya. Coba kelompok 1 ya dituliskan di papan. Kelompok 1 satu saja, satu-satu ya. Kelompok 2 juga 1. Kelompok 2 siap-siap menuliskan kesimpulannya ya berdasarkan proyek yang telah dibuat. Kelompok 2. Kelompok 3 ya, gantian sing maju tidak apa-apa. Sampan belum toh, sampan tidak apa-apa.
diberi 1 ya. Nah. Yes. Terima kasih ya, kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 sudah menuliskan kesimpulannya berdasarkan hasil proyek kemarin ya. Dari 1, 2, 3, dan 4 mungkin ada yang menambahkan lagi? Ya, saya tambahkan 1 ya, pada intinya kalian setelah mendapatkan pengetahuan ya dari materi bioteknologi diharapkan mampu menghasilkan produk ya dari pengembangan ilmu pengetahuan tadi ya, serta mengetahui organisme apa saja yang berperan ya, itu penting sekali. Bisa membuat ya, tapi tidak tahu mikroorganismenya. Karena kalian sudah mempelajari dari berbagai sumber, berarti tahu ya, ini kok jadi tempenya jadi berhasil, berarti apa saja yang sudah berperan ya. Anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang bioteknologi, ini saya beri soal ya, nanti dikerjakan 7 soal pilihan dan 2 soal C ya. Dikerjakan sendiri-sendiri karena kemarin sudah mempelajari materinya. Saya beri waktu 5 menit, nanti dikumpulkan jadi 1 di meja kelompoknya masing-masing akan saya ambil ya. Apabila ada soal yang belum dipahami, silakan tanya ya. Jangan lupa nama dan nomor absen diberikan. Waktunya 5 menit. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di meja kelompoknya masing-masing. Jangan lupa nama dan nomor absen. Dari 10 soal tadi, apakah ada yang sulit dikerjakan? Tidak ada ya? Terima kasih. Saya kira untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Semoga ilmu yang telah kalian peroleh pada materi bioteknologi kalian bisa mengembangkan ya di lingkungan kalian masing-masing ya. Cukup sekian, bila ada kesalahan ya, mungkin kata-kata saya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim salah satu memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Duduk balik. Dipelajari materi untuk pertemuan selanjutnya ya. Dah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.